Kapan sih harga properti naik lagi? Udah banyak yang klaim nih kalau harga properti itu udah ketinggian, jadi ya wajar kalau susah naik lagi. Ada juga yang nggak paham dan masih berpikir kalau harga properti itu selalu naik kapanpun juga. Penasaran nggak harga properti bakal bisa naik lagi? Nah makanya nih gue coba ubek-ubek ngumpulin beberapa data buat ngedapetin benang merahnya. Yuk tonton terus ya. Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Di sini, Slave Berdasi akan menawarkan berbagai pil pahit. Berbagai cerita berdasarkan kejujuran pada realita yang pahit, lugas, dan apa adanya. Seperti layaknya pil pahit, menerima dan menelannya sudah pasti sulit. Tapi dengan itulah, kita bisa jadi lebih baik. Subscribe biar gak ketinggalan, like dan komen kalau suka sama videonya. Mungkin ada yang mikir kalau harga rumah itu naik terus sepanjang masa, sepanjang jalan kenangan. Ini kita ngomongin harga naik secara nasional ya, bukan yang harga promosi Senin harga naik gitu, bukan. Bukan juga spesifik harga tanah di ujung berung di pelosok yang tahu-tahu naik, bukan kayak gitu juga. Tapi kita ngomongin secara umum. Buat tahu prospek harga rumah naik, kita mesti tahu dulu sumber permintaan pada penjualan properti. Nah, kalian perlu tahu kalau pembeli properti itu ada dua macam tipe. Ada end user yang akan tinggal dan nempatin properti yang udah dibeli. Ada juga investor yang beli properti buat jadi investasi. Biasa kan orang berasumsi kalau harga rumah nggak akan turun karena masih banyak yang belum punya rumah. Apalagi banyak keluarga baru dan muda yang butuh tempat tinggal. Nah ini karena mikirnya dari sudut pandang end user aja. End user yang mungkin banget kayak orang-orang kayak kita nih, millennials atau middle class para pengabdi gajian. Sementara investor itu bisa orang-orang kaya, kebanyakan duit atau old money, atau para investor dan spekulannya yang emang trading properti. Ngeri gak tuh? Bukan trading saham ya, tapi trading properti. Namanya orang kaya itu kan memanage kekayaannya dengan diversifikasi aset. Mereka gak doyan tuh nimbun uang di balik bantal atau di kotak sepatu. Ya gak muat juga kan saking banyaknya. Nilainya juga akan turun terus kegerus inflasi. Ya wajar lah, uang rupiah juga melemah terus. Jadi uangnya mending dijadiin aset. Nah aset apa lagi yang paling menguntungkan kalau bukan properti? Jadi daripada itu duit berdebu dan dimakan rayap, ya dibeliin tanah atau properti. Makanya sering kita dengar kalau orang kaya tanahnya ada di mana-mana kan. Buat orang kaya ya ini nggak ada cerita lah kalau kemahalan. Lihat aja di China, Singapura atau US, harga tanah udah pada nggak masuk di akal semua. Bahkan kalau harganya dibandingkan dengan tingkat pendapatan di negara masing-masing ya. Sebagai perbandingan aja nih, gue tunjukin harga apartemen di Jakarta, Delhi, dan Beijing. Kita lihat harga apartemen di tengah kota di Jakarta, sekitar 2.600 USD atau 41 jutaan rupiah. Di Delhi 10.000 USD atau 157 jutaan rupiah. Di Hong Kong 28.000 USD atau 440 jutaan rupiah per square meternya. Gila gak tuh? Emang beneran tuh di India masyarakatnya lebih kaya dari kita. Sampai harga apartemen tengah kotanya bisa 4 kali lipat lebih tinggi dari kita. Di Hong Kong 11 kali lipat lebih mahal dari kita. Gila. Kalau ngomongin tanah atau rumah sebagai investasi, sebenarnya ini merupakan investasi klasik yang udah ada dari dulu. Kalau investasi saham kan kita baru rame nih di kalangan milenial sekarang kan, terutama semenjak pandemi 2020. Maka investasi tanah udah jadi pilihan utama dari zaman kakek buyut kita dulu. Jeleknya tanah atau rumah kalau udah dijadiin instrumen investasi, harganya bisa nggak karu-karuan mahalnya kalau ada yang goreng. Ya ini yang terjadi di negara-negara yang harga propertinya udah pada nggak masuk di akal itu. Menurut kalian properti itu dari kalangan mana yang lebih banyak beli? Kalangan muda dengan daya beli pas-pasan, di mana beli satu aja harus pakai ribet kan, cicil belasan tahun dengan bunga yang paling murah juga kan? Atau dari kalangan kaya yang belinya langsung pakai cash keras sekali bayar? Nah coba tulis di kolom komentar ya. Nah jawabannya sih bisa jadi relatif ya. Kalau orang kaya, investor, atau trader, mereka ngelihat momentumnya juga. Kalau harga nggak bagus ya mereka beralih ke instrumen lain. Sementara end user, kayak keluarga muda baru nikah gitu ya, mau harga bagus mau kagak tetap butuh kan buat tinggal. Jadi ya demand-nya relatif lebih stabil. Let's say misalnya demand meningkat sekitar 3% setiap tahunnya.
Kalau ngomongin pengalaman harga properti tahun 2009 sampai 2013, yang bikin harga meroket itu jelas ulah para investor, orang kaya, spekulan, sama yang mendadak pada lata dan FOMO nih. Karena ya daya beli mereka besar, ada banyak simpanan cash buat serok gitu istilahnya. Kalau end user yang butuh buat tinggal beneran gitu ya, yang butuh rumah pertama, ya sekali beli rumah pertama langsung di Senopati atau di Peak gitu di atas 300 meter. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan emasnya nih, kapan properti harganya bakal naik lagi? Menurut gue ada 3 faktor yang jadi pertimbangan. Faktor pasar modal atau saham, faktor ekonomi real, dan faktor suku bunga. Berdasarkan beberapa riset yang gue baca, ada didapati korelasi antara kenaikan indeks harga saham dengan kenaikan harga properti. Tapi biasanya kenaikan harga properti itu lagging dibandingkan sahamnya. Kemudian gue cek data. Terlihat di 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Bar chart yang biru itu kenaikan harga properti, yang titik bulat merah adalah kenaikan harga saham dengan properti di negara tersebut. Ya logika aja ya, masyarakat kan akan makin kaya kalau uang di sahamnya pada naik. Terjadilah kenaikan harga properti yang signifikan di US, India, dan New Zealand. Kenaikan ini punya korelasi yang kuat dengan kenaikan indeks harga sahamnya. Dari gambar kita lihat Indonesia dan Malaysia itu 11-12 lah, nggak kemana-mana harganya, sama kayak indeks harga sahamnya. Kemungkinan besar yang perlu diperhatikan itu faktor indeks saham di Indonesia terhadap pergerakan properti mungkin nggak sebesar faktor indeks saham di India, apalagi di US. Kalau negara-negara lain kan udah punya tunjangan kayak dana pensiun dari perusahaan dan pemerintah yang lebih besar dari Indonesia, di mana duitnya bisa dialokasikan ke saham. Ditambah lagi investor saham individu yang udah jauh lebih besar dari Indonesia, udah banyak lah yang melek saham. Perbedaan ini bisa dilihat dari market cap atau kapitalisasi indeks saham dibandingkan GDP negara tersebut. Sederhananya bisa dibilang perbandingan uang di pasar modal dibandingkan ekonominya secara real. Di sini Indonesia cuma 50%, sementara negara kayak US dan India udah 100%. Artinya uang yang berputar di pasar modal udah gede banget, jauh lebih banyak masyarakatnya yang punya exposure dan melek saham di pasar modal. Kalau di Indo itu duit yang paling gede perputarannya bukan di pasar modal, tapi di pasar ikan, pasar Rebo, pasar Senen. Jadi ya kalau saham naik, dampak ke masyarakatnya juga jadi lebih besar kalau di US dan India, tapi jadi kurang maksimal kalau di Indonesia. Faktor pasar modal udah, lanjut ya ke faktor ekonomi realnya. Caranya adalah dengan ngelihat GDP per kapita atau sederhananya ngelihat rata-rata pendapatan masyarakatnya. Gua ambil chart dari World Bank sejak tahun 2000. Bisa dilihat nih, sejak tahun 2014 terjadi stagnansi tingkat pertumbuhan per kapita. Sama nih kayak Malaysia. Makanya indeks sahamnya juga sama-sama melempem. Ini bisa jadi karena beberapa hal, meski butuh riset mendalam lagi ya. Tapi gue sebutin aja beberapa suspeknya. Kayak pertama, defisit neraca perdagangan yang bikin rupiah melemah terus. Ini udah sering gue sebut ya di video-video sebelumnya. Yang kedua, karena bisnis sawit mengalami kejenuhan, ditambah harga batu bara juga lagi gak bagus. Ketiga, duitnya habis buat bangun infrastruktur dan terlalu ngandelin BUMN dalam pembangunan perekonomiannya. Sekali lagi perlu digali lebih dalam untuk pembuktiannya, tapi 3 hal tadi bisa jadi suspek menurut gue. Faktor pasar modal udah, faktor ekonomi real udah. Lanjut yang terakhir, faktor suku bunga. Faktor ini jadi semakin dominan karena makin banyak pembeli properti pakai metode bayar KPR. FYI aja nih, berdasarkan data Bank Indonesia, 75% pembeli properti di Indonesia itu pakai KPR. Tapi kalau kita lihat dari data, sebenarnya suku bunga itu mengalami tren penurunan loh sejak 2014. Baru mulai naik lagi di tahun 2022 karena inflasi tinggi. Tapi nyatanya dengan penurunan suku bunga nggak membuat harga rumah terkerek naik signifikan. Ini masuk akal banget. Kenapa? Logikanya gini. Buat end user kayak gue dan lo yang kita beli properti pakai KPR, kalau dapat tawaran bunga cicilan makin murah jelas ngebantu kan. Tapi mau suku bunga murah sampai tiarap, kalau nggak ada duitnya percuma juga kan. Duitnya dari mana?
Di perekonomian real dan pasar modal yang tadi gue bahas, kan udah kelihatan emang melempem dalam beberapa tahun terakhir. Setelah bahas 3 faktor tadi, kita balik lagi ke pertanyaan. Jadi kapan harga rumah bakal naik lagi? Kalau lihat dari IHSG-nya, momentum terdekat itu pemilu 2024 yang lancar. Loh, kenapa tiba-tiba bahas pemilu? Kita ingat di tahun 2014, itu pemilu ya, IHSG naik sampai 22% dengan terlaksananya pemilu yang jujur, adil, lancar, pemimpin populer, disukai rakyat. Jadi ada harapan dan IHSG naik lebih besar dibandingkan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Faktor kedua yang lebih penting adalah ekonominya, yang nantinya berdampak juga pada IHSG. Harapannya dengan inflasi melandai di 2023 nanti, ekonomi berangsur-angsur pulih. Sejalan nantinya dengan suku bunga yang baru bisa diturunkan. Dengan hilirisasi yang digalakkan beberapa tahun terakhir dan pembangunan infrastruktur yang besar-besaran, ekspektasinya mulai memberikan hasil dengan trade defisit yang menurun. Ini bisa ngebuat rupiah makin stabil dan perputaran ekonomi yang semakin baik. Jadi kalau mau berspekulasi kapan harga rumah bakal naik lagi, kayaknya sih paling cepat baru terjadi tahun 2024. Dengan catatan PR-PR tadi terpenuhi ya. Ada pandangan umum yang meyakini kalau harga properti itu biasanya baru naik setelah pemilu. Mungkin aja sekarang beneran kejadian. Kenapa momen pemilu? Karena setelah pemilu selesai itu ngasih stabilitas dan kepastian. Udah ada pemimpin baru kan, jadi politik dan ekonomi lebih stabil. Pemimpin baru juga ngasih harapan baru. Harapan yang ngasih sentimen positif ke pasar. Nah, jadi gimana menurut kalian? Kira-kira kapan nih harga rumah bisa naik lagi? Atau ada yang mau coba jadi spekulan atau investor properti nih atau trader? Coba tulis di kolom komentar ya. Melalui petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya.